Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hairunisa Zakaria dengan NIM 1222 1200036. Di sini saya akan menceritakan legenda asal-usul Danau Laukawar yang terletak di Sumatera Barat. Oke, mari kita mulai. Pada suatu hari di sebuah desa bernama Desa Kawar, ada satu keluarga kecil yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, ada Nenek Duma. Yang kedua, ada anaknya Nenek Duma. Anaknya laki-laki ya. Kemudian, yang ketiga, ada menantu perempuannya. Yang keempat, cucu laki-lakinya. Oke, mari kita mulai ya. Suatu hari, Desa Kawar sedang melaksanakan pesta adat yang baru pertama kali Desa Kawar lakukan karena sebelumnya tidak pernah mendapatkan hasil panen yang melimpah seperti tahun sekarang. Wah, sekarang akan ada pesta adat, Bu. Iya, Pak. Hari ini akan ada pesta adat, pasti akan seru sekali. Oleh karena itu, hari ini Ibu tidak memasak ya? Baiklah, tidak apa-apa. Mendengar percakapan anak dan menantunya, Nenek Duma pun mendengar dan sangat ikut antusias. Nenek Duma sangat senang karena Nenek Duma teringat akan masa mudanya dulu. Wah, hari ini akan ada pesta. Aku sangat ingin mengikuti pesta tersebut. Tapi sayang, kakiku lumpuh. Andai saja ada yang bersedia memopongku. Aku jadi teringat masa mudaku. Begitu kata Nenek Duma. Kemudian, mereka pun pergi ke pesta adat. Sedangkan Nenek Duma sendirian di rumah. Nenek Duma sedih karena merasa ditinggal begitu saja. Sebenarnya, aku ingin mengikuti pesta itu. Tapi, apalah daya, kakiku lumpuh dan tidak bisa mengikuti pesta lagi. Sungguh malang nasibku. Nenek Duma sedih karena Nenek Duma tidak bisa mengikuti pesta tersebut. Kemudian, Nenek Duma yang terdiam sendirian di rumah dengan rasa sedih dan kecewanya karena Nenek Duma ditinggal begitu saja sendirian di rumah dengan kondisi Nenek Duma yang tidak bisa apa-apa. Kemudian kesedihan Nenek Duma memuncak ketika Nenek Duma terdengar suara gondangan tabuh dari pesta tersebut. Aku jadi teringat masa mudaku dulu. Andai saja kakiku tidak lumpuh, mungkin aku sekarang sudah mengikuti pesta tersebut. Bisa bercanda tawa dengan teman-teman dan menikmati hidangan. Sungguh malang nasibku. Nenek Duma sedih. Kemudian, tak lama karena mereka seharian penuh di pesta, sampai Nenek Duma lupa tidak diberi makanan oleh anggota keluarganya. Lalu, Nenek Duma merasa kelaparan. Aduh, perutku sangat sakit. Sampai saat ini tidak ada yang memberiku makanan. Aku sangat lapar.
tak kuasa menahan lapar, Nenek Duma dengan keadaannya yang tak bisa berjalan, Nenek Duma mengesot pergi ke dapur, berharap di dapur ada makanan yang bisa nenek makan. Dengan keadaannya yang tak berdaya, Nenek Duma memaksakan untuk pergi ke dapur sambil bersedih. Sesampainya Nenek Duma di dapur, ternyata Nenek Duma tidak mendapatkan makanan apapun. Nenek Duma sangat sedih. Nenek Duma berkata, "Ya ampun, sepertinya menantuku sengaja tidak memasak karena hari ini mereka akan pergi ke pesta. Sungguh keterlaluan, mereka tidak ingat kepadaku." Seperti itu. Kemudian Nenek Duma kembali lagi ke kamar dengan keadaan yang sama. Nenek Duma mengesot kembali dengan perasaan yang pedih dan tak kuasa menahan lapar. Kemudian di pesta tersebut, suaminya berkata, "Bu, apakah kau sudah menyiapkan makanan untuk ibu?" Ternyata sang menantu lupa memberikan makanan untuk Nenek Duma. "Ya ampun Pak, ibu lupa memberi nenek makan. Sebentar, ibu siapkan dulu makanan untuk nenek." "Baiklah." Sesampainya sudah siap tuh makanannya. Kemudian sang menantu menyuruh anaknya untuk mengantarkan makanan pada Nenek Duma. "Nak, ini makanan untuk nenekmu. Tolong antarkan ke rumah ya." "Iya, Bu." Nah, kemudian anaknya pun pergi mengantarkan makanan ke Nenek Duma. Nenek Duma yang sedang terdiam di rumah mendengar suara orang masuk. Nenek Duma sangat senang karena Nenek Duma berharap ada yang memberikan makanan untuknya. "Nek, ini makanan untuk nenek." "Alhamdulillah, terima kasih cucuku. Alhamdulillah ya Tuhan, ternyata keluargaku masih punya perhatian pada hamba." Kemudian tak lama, cucunya setelah memberikan kotak makanan kepada Nenek Duma, cucunya langsung pergi kembali ke pesta. Dalam perjalanan, cucunya berkata, "Hahaha, pasti Nenek Duma kaget saat membuka kotak makanannya karena kotak makanannya kosong. Sungguh kenyang sekali perutku." Sambil perjalanan menuju pesta kembali. Sedangkan Nenek Duma yang di rumah, yang sudah mengharapkan makanan, sangat antusias membuka kotak makanan. Tapi ketika dibuka, kotak makanannya kosong. Nenek Duma sangat sedih. Nenek Duma berkata, "Ya Tuhan, tega sekali Tuhan. Sampai hati keluarga hamba melakukan ini padaku Tuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh keluargaku sangatlah di luar batas. Oleh karena itu, aku meminta untukmu membalas semua perlakuan keluargaku. Hamba ridho ya Tuhan." Ketika itu, Nenek Duma sangat tersayat hatinya. Sampai Nenek Duma berdoa seperti itu kepada Tuhan. Akhirnya, pesta yang tadinya senang-senang, orang-orangnya sedang bergembira, berubah menjadi kacau. Di pesta semua orang berhamburan meminta pertolongan karena tiba-tiba desa Kawan diguyur dengan hujan lebat serta petir yang amat menyeramkan. Seketika itu
desa Kawar tenggelam dan menjadi danau Laukawar. Selesai. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua dan menelantarkan orang tua sendirian sehingga orang tua itu tersayat hatinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.